Assalamualaikum rekan-rekan pembelajar. Di sesi video kita kali ini kita masih pada pelatihan dasar CPNS dalam rangka membentuk karakter CPNS dalam kegiatan pembinaan dan pengasuhan. Lalu tentunya dalam tema harian penerapan kebiasaan efektif, untuk sesi ini kita telah masuk pada pertemuan ketiga, yakni kebiasaan dalam mendahulukan yang prioritas. Jadi tema kali ini adalah dahulukan prioritas. Rekan-rekan pembelajar, dalam mendahulukan prioritas tentunya banyak paradigma dan perilaku umum yang ada di masyarakat. Di sisi kiri layar bisa kita lihat ini adalah paradigma secara umum, dan yang di sisi kanan adalah bagaimana jika kita mendahulukan prioritas. Bisa kita lihat dalam paradigma dan perilaku umum, sebagian di sekitar kita atau pada umumnya ini bagaimana orang memiliki perilaku untuk mencurahkan waktu pada hal-hal yang paling mendesak. Sedangkan apabila telah menggunakan kebiasaan mendahulukan prioritas, maka paradigma secara umum ini adalah bagaimana orang akan mencurahkan waktu pada hal-hal yang paling penting. Jadi ini dua hal yang berbeda. Paling mendesak dan paling penting. Lalu secara perilaku umum, orang kebanyakan akan menghabiskan banyak waktu untuk mengelola krisis dan menjalankan agenda orang lain. Dan apabila kita melakukan atau membiasakan kegiatan mendahulukan prioritas, maka kita akan fokus pada prioritas utama. Kemudian secara umum, orang akan mencoba melakukan segala hal. Pada orang yang telah menerapkan kebiasaan mendahulukan prioritas, dia akan menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Lalu perilaku pada umumnya orang hanya kadang-kadang membuat rencana, atau mungkin banyak juga yang tidak memiliki rencana sama sekali. Sedangkan orang yang telah melakukan tindakan efektif secara mendahulukan prioritas, dia akan tentunya akan membuat rencana. Bisa tiap minggu, tiap bulan, ataupun periode lainnya. Kemudian pada perilaku umum orang akan banyak menyerah terhadap tekanan keadaan. Sedangkan dengan menerapkan kebiasaan mendahulukan prioritas, orang akan tetap tegas ketika harus memilih atau dihadapkan pada suatu pilihan. Lalu bisa kita lihat ini matriks waktu. Jadi bisa kita lihat di matriks waktu ini adalah terdapat kegiatan yang mendesak, tidak mendesak, serta penting dan tidak penting. Lalu kemudian dalam matriks ini kita bagi pada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, rekan-rekan pembelajar, coba untuk mengidentifikasi kegiatan yang Anda lakukan secara atau pada umumnya dalam satu hari atau bisa juga dalam satu minggu. Setelah mengidentifikasi, coba masukkan ke dalam masing-masing kuadran. Masukkan, kemudian tentukan mana yang harus dikerjakan dahulu, ya, atau terlebih dahulu. Kemudian tentukan mana yang bisa Anda hapus
atau yang Anda hilangkan. Nah, ini jika kita lihat dari matriks waktu. Nah, yang kedua, rekan-rekan masih dari matriks waktu ini, coba Anda identifikasi aktivitas-aktivitas di kantor Anda dan masukkan ke dalam masing-masing kuadran. Tentukan aktivitas Q3 yang kronis yang terjadi di tempat kerja Anda dan tentukan bagaimana caranya mengurangi atau bahkan bisa menghapuskannya. Jadi di sini ya. Jadi kita lihat di Q1 ini keharusan, Q2 efektif, Q3 ini sudah gangguan dan Q4 ini dia menjadi sia-sia ya. Q1 ini karena kenapa keharusan karena dia penting dan mendesak. Sedangkan di Q2 ini penting walaupun tidak mendesak. Yang ketiga dia tidak penting tapi mendesak. Nah ini jadi gangguan. Kemudian yang keempat ini sia-sia ya. Sudah aktivitasnya tidak penting dan juga tidak mendesak. Ya, jadi kita coba mengurangi atau bahkan menghapuskan untuk yang sifatnya Q3 atau gangguan. Nah, kemudian kita lanjut. Coba rekan-rekan fokus pada prioritas utama Anda. Jadi bisa kita lihat ini, kita fokus pada prioritas utama Anda, kita, yakni di saat kita berhasil mengurangi atau menghilangkan aktivitas-aktivitas baik di Q3 maupun dan di Q4. Ya, kita kurangi atau mungkin bisa dihilangkan, maka tentunya secara otomatis Anda akan mempersempit Q1-nya. Ya. Sehingga juga kita memiliki waktu yang lebih untuk Q2. Ini ya, karena kita persempit, kita kurangi untuk Q3, Q4 ke bawah ini, ya. Maka tentunya bisa kita lihat, ya, Q1 ini seperti ini ya, otomatis akan lebih sempit sehingga kita memiliki waktu yang lebih untuk suatu kegiatan yang penting dan tidak mendesak. Ya, ini. Sedangkan untuk Q1-nya ini kita penting dan mendesak ini menjadi hal yang kita prioritaskan. Selanjutnya, rekan-rekan pembelajar, kita coba lihat video terkait hal tersebut ya dengan judul video Batu Besar Kecil Kerikil Pasir.
Itu tadi ya, rekan-rekan pembelajar, bagaimana kita perlu untuk menentukan sesuatu yang prioritas atau mendahulukan sesuatu kegiatan yang prioritas dulu. Nah, ini juga tentunya bisa kita lakukan dengan cara menyusun rencana ya. Saya rencana ini penyusunannya pun bisa periodikal ya. Nah, di sini contoh menyusun rencana mingguan. Tentunya dalam menyusun rencana mingguan, yang pertama kita mengaitkan dengan misi, peran, juga tujuan. Lalu tadi menjadwalkan batu besar dulu ya. Seperti di video tadi. Jadi yang utama dulu atau yang penting dulu. Kemudian kita beralih ke yang eh, sedikit penting dan yang terakhir kurang atau tidak penting ya. Nah, tentunya ada hal yang menarik juga di mana kita tetap harus tegas ketika harus memilih. Ini bisa kita lihat seperti di kuadran tadi, di mana kita ketika kita berhasil mengurangi atau menghilangkan aktivitas-aktivitas di Q3 dan Q4, maka secara otomatis kita telah mempersempit Q1 sehingga memiliki waktu ruang yang ada lebih untuk Q2 kita. Ini ya. Jadi tetap tegas ketika harus memilih. Nah, demikian kita telah melihat bagaimana paradigma untuk menentukan yang prioritas dulu, di mana kita mencurahkan waktu pada hal-hal yang penting dengan melakukan fokus pada prioritas yang utama, lalu menghilangkan atau mungkin meminimalisir hal-hal yang tidak penting atau kegiatan tidak penting, lalu kita membuat rencana setiap minggu atau sesuai dengan waktu periodikal yang kita tetapkan dan tetap tegas ketika kita harus memilih. Demikian rekan-rekan, silakan ceritakan kesanmu dalam membiasakan perilaku ini ya, yakni dengan memprioritaskan hal yang utama. Baik, demikian episode kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.